Physics in everyday life. Tanpa kita sadari, segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan fisika. Yap, karena fisika adalah ilmu yang membongkar bagaimana dunia dan alam semesta kita bekerja. Ilmu yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Mulai dari bangun tidur sampai kita akan tidur kembali, mulai dari hal sederhana dalam kehidupan sampai hal yang sangat rumit sekalipun. Mulai dari materi terkecil di alam semesta hingga objek super raksasa seperti galaksi. Mencoba menelusuri awal dari alam semesta ini hingga memprediksi akhir dari semuanya. Fisika adalah ilmu tentang segalanya. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Nur Hanifah dari SMA Negeri 2 Kota Buru. Sir Isaac Newton, merupakan nama yang tidak asing lagi terdengar di telinga kita para pelajar. Karena Isaac Newton merupakan ilmuwan yang menemukan hukum gerak benda atau kita sebut dengan hukum Newton, yang banyak sekali kita temui pada kehidupan kita sehari-hari. Hukum Newton adalah hukum yang menjelaskan pengaruh gaya pada suatu benda, dan hukum ini terbagi menjadi 3 jenis yang dimana masing-masing hukum memiliki bunyi dan juga rumus yang berbeda, yaitu ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbunyi, percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, serta berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Nah, artinya semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka akan semakin besar pula percepatan pada benda tersebut. Dan sebaliknya, semakin besar massa pada benda tersebut, maka akan semakin kecil percepatan yang akan diterima oleh benda tersebut. Nah, jadi gitu penjelasannya. Masih bingung sama penjelasannya? Yuk simak contoh berikut. Cindy akan membantu kakaknya untuk memindahkan barang-barang ke gudang. Lalu dengan semangat, ia langsung memindahkan kardus besar dan kardus kecil. Saat memindahkan kardus besar, ia merasa lebih lambat sampai ke gudang daripada saat memindahkan kardus kecil. Mengapa hal ini dapat terjadi? Rupanya, dengan resultan gaya yang sama tapi dengan massa benda yang berbeda, maka akan menghasilkan percepatan yang berbeda pula. Inilah yang membuat Cindy merasa lebih lambat saat mendorong kardus besar daripada kardus kecil, karena adanya perbedaan massa meskipun resultan gayanya sama. Setelah itu, ia pun memindahkan barang-barang selanjutnya, yaitu ada karung motif biru dan karung motif merah. Karena penasaran dengan massa kedua karung tersebut, ia pun mencoba untuk menghitungnya. Rupanya, dengan resultan gaya yang sama yaitu 36 Newton dan percepatan yang telah dihitung berbeda yaitu saat membawa karung motif biru 12 meter per sekon kuadrat dan saat membawa karung motif merah 3 meter per sekon kuadrat, maka karung motif biru akan menghasilkan massa yang lebih kecil daripada karung motif merah. Nah, sehingga hal inilah yang membuat Cindy akan lebih mudah membawa karung dengan motif biru daripada karung dengan motif merah. Akhirnya, Cindy akan memindahkan barang terakhir yaitu salon. Tetapi rupanya, karena salon masih akan dipakai, akhirnya ia kembalikan ke tempat semula. Tapi jika diperhatikan, apa yang membuat percepatan salonnya menjadi berbeda? Rupanya, hal ini dipengaruhi oleh resultan gaya yang berbeda yang diberikan Cindy kepada salon tersebut. Dengan massa yang sama dan percobaan perhitungan percepatan yang berbeda, menghasilkan bahwa pemberian resultan gaya yang lebih besar terhadap suatu benda akan menghasilkan percepatan yang lebih besar pula atau berbanding lurus, dan akan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Nah, itu tadi merupakan contoh penjelasan hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Oke, sekarang sudah paham kan tentang hukum Newton 2? Kalau gitu, saya pamit undur diri. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.